Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada al-wadhifah as-salisah ya. Al-wadhifah as-salisah, pekerjaan yang ketiga ya. Akhlak orang yang berzakat ya. Kemarin disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ada 5 adab bagi orang yang berzakat ya. Yang pertama kemarin apa? Memahami makna kewajiban zakat ya. Yang kedua, wadhifah yang kedua, menyegerakan waktunya berzakat ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kalau kita berzakat maka harus memenuhi etikanya ya. Selanjutnya kita kepada wadhifah yang ketiga ya. Mana kitab saya ini? Yang ketiga adalah bagi orang yang berzakat ya. Oh kok hilang. Al-wadhifah as-salisah, wadhifah yang ketiga al-israr. Al-israru merahasiakan. Hendaknya orang yang berzakat itu merahasiakan zakatnya. Hendaknya seseorang tidak memaksudkan zakat ini untuk pameran ya. Israr. Fa inna dzalika ab'adu anir riya'i wal sum'ah. Karena apabila zakat itu dilakukan secara rahasia, secara diam-diam, itu lebih jauh dari riya dan sum'ah ya. Riya ini ingin didengar orang, pameran ya. Sum'ah itu ya sama, ingin didengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah juhdul muqilli ila faqirin fi sirrin. Sesuai dengan sabda Nabi, afdhalus shadaqah, yang terbaik ya, sedekah yang paling bagus yaitu juhdul muqil. Juhdul muqil itu artinya kesulitan, kesungguhan orang yang tidak mampu. Muqil ini sedikit hartanya ya, tetapi kaya hatinya ya. Dia berusaha bersungguh-sungguh bersedekah meskipun sebetulnya dia kurang mampu gitu. Itu namanya juhdul muqil. Ila faqirin, diberikan pada orang fakir, fi sirrin, dalam keadaan sirri ya. Ini zakat yang atau sedekah yang terbaik ya. Jadi sedekah ini kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, bahwasanya sedekah terbaik itu dilakukan orang yang kurang mampu, diberikan pada orang yang fakir secara diam-diam. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, salasun min kunuzil birri. Ada 3 hal yang termasuk gedung kebaikan. Pusat kebaikannya ada 3 ya. Salah satunya minha, dari 3 itu ihfa'uz zakat, menyembunyikan zakatnya. Artinya zakat dilakukan dengan tidak pameran, tidak usah pengumuman, tidak usah iklan, apalagi di televisi ya. Zakat diliput media tidak perlu ya. Biarlah amal kita ini sudah cukup dilihat oleh Gusti Allah ya. Tidak usah ditulis di koran atau di Facebook ya. Waqad ruya aidan musnadan. Riwayat ini diriwayatkan secara musnad. Maksudnya ada juga riwayatnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, innal abda, seorang hamba, la ya'malu, dia beramal, amalan dengan perbuatan, fisirri, secara rahasia, secara diam-diam, fayaktubuhullahu lahu sirran, maka Allah mencatat amal itu secara rahasia. Jadi kalau ada orang beramal secara rahasia, maka Allah juga akan mencatatnya secara rahasia, ya. Allah tidak tampakkan, jadi catatannya itu rapi, ya. Terus fa'in adharahu, apabila dia itu menjelaskan, kalau dia menampakkan zakatnya, ya, zakat sambil dibagikan di depan umum, ya, fa'in adharahu nukila minas sirri, maka dipindah dari amalan sirri, wa kutiba fil alaniyah, dan ditulis dalam catatan amal secara terang-terangan. Amal itu ada sirri, ada alaniyah. Kalau orang itu melakukan secara sirri, maka dia dicatat secara sirri. Tapi kalau dia melakukan secara terang-terangan, ya dicatat secara terang-terangan. Bukan berarti tidak boleh, ya. Amalan itu boleh sirri, boleh terang-terangan. Jadi asalkan tidak ada riak gitu, ya. Yang tidak boleh riaknya, ya. Tapi sirri itu lebih baik. Sama dengan orang sholat tahajud, sholat sunnah malam ini lebih baik daripada sholat sunnah siang. Karena apa? Tidak riak, ya. Itu namanya sirri. Fa'inta haddatsa bihi, kalau dia membicarakannya, jadi zakatnya diomong-omongkan orang, diumum-umumkan, ditulis di Facebook, zakat saya sekian. Jadi dia maunya tidak merepotkan malaikat, catat sendiri aja. Nah, maka ditulis sendiri di Facebook supaya malaikat gak sibuk nyatet, catat sendiri, ya. Kalau seperti begitu, nukila minas sirri wal alaniyah, maka amalan itu catatannya dipindah dari sirri, dipindah dari alaniyah. Maksudnya apa? Dipindah ke wa kutiba riya'an, ditulis sebagai amal yang riya, ya. Nah kalau sudah riya ini tidak ada artinya sudah. Kalau sodako siri bagus, sodako alaniyah juga bagus, ya. Tidak apa orang sodako terang-terangan, kalau memang ada maksud yang bagus, ya. Nanti ada disebutkan sodako alaniyah itu juga tidak tercela, ya. Yang tercela itu kalau sodako niatnya pameran, ya. Kalau riya itu baru tidak bagus, ya. Wafil hadis al-masyhur, ada lagi sebuah hadis yang terkenal, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang nanti akan dilindungi Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah menjamin ada 7 kelompok yang kelak akan dilindungi Allah di hari kiamat. Di sini sebutkan ahaduhum, salah satunya yang nanti oleh Allah dilindungi di hari kiamat, dijauhkan dari musibah, diberi naungan. Di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ahaduhum rajulun tasaddaqa bi shadaqatin falam ta'lam shimaluhu bima a'tat yaminuhu. Dari 7 golongan yang kelak dilindungi Allah di hari kiamat, yaitu orang yang ketika memberi, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Apakah berarti kalau sodako itu harus tangannya taruh belakang? Bukan. Ini adalah bahasa kiasannya. Falam ta'lam shimaluhu bima a'tat yaminuhu. Saking rahasianya,
seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya jangankan orang lain gitu loh, tangan yang satu pasang ini aja seakan tidak tahu, apalagi istrinya, apalagi orang lain ya. Jadi sedekahnya betul-betul sirrinya. Ini bagus ya, kalau ada orang bisa sedekah dengan secara rahasia ya. Makanya dulu ulama ini ada yang sedekahnya itu sampai disembunyikan, diberikan orang buta supaya nggak tahu siapa yang memberi ya. Wa qala ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Wa in tukhfuha, apabila kamu menyamarkan zakat sedekah, wa tu'tuha al-fuqara, dan kamu berikan pada orang fakir miskin ya, orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu yang terbaik ya, itu yang paling bagus ya. Artinya diberikan terang-terangan juga tidak bagus, tidak jelek, bagus, tapi ada yang lebih bagus gitu. Wa faidatul ikhfa al-khalas min afatir riya was sum'ah. Faedahnya kenapa sedekah itu disembunyikan, supaya tidak terkena penyakit riya dan sum'ah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu min musammi'in wala mura'in wala mannanin. Allah tidak menerima sedekah yang diberikan dari orang yang musammi', orang yang cari muka, cari didengar ya. Wala mura'in, dan orang riya Allah enggak butuh, enggak terima. Wala mannanin, Allah juga tidak menerima sedekah yang diberikan oleh orang yang mengundat-ngundat. Bahasa Indonesianya apa? Mengungkit-ungkit ya, betul. Kamu kalau nggak saya kasih, itu kan dari saya, itu kan dari saya lah, itu mengundit-undit, ya, mengungkit ya. Wal mutahaddis bisadaqatihi yatlubus sum'ah. Maksudnya itu adalah orang yang menceritakan sedekahnya supaya didengar orang lain. Cerita di mana mau saya sedekah, saya memberi ya, itu membatalkan pahala. Wal mu'ti fi mala'in, dan orang yang memberi di depan umum, minan nasi, di depan orang manusia, ya beri riya, tujuannya supaya riya, supaya terkenal. Oh itu loh, wah itu dermawan. Nah, itu tidak boleh. Itu menghilangkan pahala sedekah. Wal ihfa'u, adapun menyembunyikan, wasukutu, dan diem. Udah selesai ya wis diem ya. Sedekah iku ojo dieling-eling. Kayak wong ngising. Kamu kalau ke belakang itu masa kamu pikir lah, tadi yang keluar gedang goreng. Nah, lo tadi telurnya, ndak usah pikir ya, plung ismari selali ya. Anggap aja itu seperti ngeplung. Nah, jangan disebut-sebut lagi. Wasukut huwal mukhlas min dzalik. Itu adalah cara menyelamatkan supaya tidak sum'ah, supaya tidak riya. Caranya diam aja lah, beri sudah ya. Waqad balagha fi qasdil ihfa'i jama'atun. Segolongan orang itu berusaha keras, balagha fi qasdil ihfa', di dalam cara untuk ikhfa, supaya tidak tampak orang lain ya. Qad balagha jama'atun, sekelompok orang, sekelompok ulama ya. Makanya hatta jitahadu, sehingga mereka berusaha keras
alla ya'rifal qabidu, supaya orang yang menerima itu tidak tahu. Ya. Orang yang menerima jangan tahu. Allah ya'rifa, siapa al-qabidu yang menerima, tidak tahu apa al-mu'tiyah, pada yang memberi. Jadi ulama dahulu ada yang berusaha keras supaya jangan ada yang tahu kalau dia memberi. Fakana ba'duhum yulqihi fi yadi a'ma. Sebagian orang ulama zaman dahulu sedekahnya itu diberikan orang buta. Kan orang buta kan tidak tahu, diberikan orang buta supaya dia tidak tampak wajah yang memberinya, ya, supaya dia tidak dikenal. Wa ba'duhum yulqihi fi tariqil faqir. Ada yang memberikannya itu ditaruh di jalan. Ini jalannya pengemis, ya, ditaruh di situ. Jadi dia berusaha untuk tidak tampil. Alhamdulillah. Diusahakan tidak tampak oleh orang sampai ditaruh di jalan, ya. Ada kapan hari saya dengar cerita seorang konglomerat menaruh uang berapa ribu dolar di WC. Nah, oleh kayak WC kan yang nemu bukan orang miskin, di mall taruh di WC. Ya jangan di WC lah. Ya mungkin kalau perlu di tempat sampah, sehingga yang nemu pemulung. Tapi golek kobong. Wah, ya ini sekedar contoh. Ada orang zaman dulu itu sampai sedekahnya diberikan, ditaruh di jalan, ya. Saya melihat hari ini musim corona ini di luar negeri ada yang seperti ini. Ada orang naruh sayur-sayur di pagar-pagar supaya diambil orang lain. Nah ini mungkin inspirasi dari ulama pada zaman dahulu, ya. Wa fi maudhi'i julusihi, ada yang menaruh sedekahnya itu di tempat duduknya fakir, jadi supaya dia tidak tahu, di halte taruh di situ, pura-pura ditinggal. Haitsu yarahu wala yaral mu'tiyah, supaya orang fakir itu tahu ini barang diberikan tapi tidak tahu siapa yang memberi. Jadi ada orang yang sampai sandiwara begitu, ingin tidak diketahui orang lain. Wa ba'duhum, sebagian yang lain, kana yasurruhu fi thawbil faqiri wa huwa naimun. Ada yang dia itu menyembunyikan kesaku orang fakir ketika tidur. Jadi tiba-tiba orang tidur, kesaknya dikasih 1 juta, 1 juta, 1 juta, ya. Waktu tidur, sehingga nanti waktu dia bangun kaget, loh kok ada malaikat naruh uang di kantong saya. Nah, jadi memang didramatisir sedemikian rupa supaya tidak diketahui siapa yang memberi. Wa ba'duhum kana yusilu ila yadil fakiri ala yadi ghairihi. Sebagian yang lain demi menyembunyikan zakat, ada yang memberikan ke orang lain melalui perantara, menyuruh orang ini berikan ke sana, tidak diberikan sendiri, maksudnya dititipkan orang, ya. Bihaitsu la ya'riful mu'tiyah, sekiranya dia tidak tahu siapa yang memberi. Pokoknya ya ini contoh, ini lewat lazis ini, ya. Makanya ini penting, ini keadaan lazis ini, ya. Jadi kalau ada pemirsa yang kepingin sedekah tidak diketahui orang, ya, titipkan ke lazis, ya. Titipkan ke danis, saya transfer, ya, berikan anak pondok. Wah ini bagus ini, supaya tidak tahu yang memberi siapa. Tahu-tahu setiap bulan danis mengeluarkan beasiswa tahfidz. Nah ini satu contoh, ya. Maka memberikan kepada lazis ini salah satu bentuk usaha agar sedekahnya tidak diketahui orang lain, ya. Makanya kita di Anur ini punya lazis ini untuk menampung sedekah sirri-sirri ini, ya. Wa kana yastaktimul mutawassita bi sya'nahu, dan dia berusaha pesan
untuk menutupi pada perantaranya ini jangan dijelaskan siapa yang memberi, pokoknya berikan ya. Ya sama dengan hari ini kita di Lazis An-Nur ini saya share di Facebook, siapa mau sedekah, alhamdulillah ternyata masuk. Saya juga nggak tahu siapa yang nyumbang. Ah ini berarti ada yang sedekah siri ya. Dan kata urus, wis pokoknya ono duit, alhamdulillah. Nah, yang penting kita berikan untuk tujuan kita ini yang terutama itu untuk beri beasiswa program tahfidz. Karena saya kepingin Pondok An-Nur 1 Bululawang ini memperproduksi banyak tahfidznya. Saya ini kepingin bikin program 1 tahun hafal, 2 tahun, maksimal 3 tahun. Ojo wis 6 tahun si hafal kulhu apa ya. Rugi entek sego. Makanya harus kita intensif ya. Saya kepingin ada program yang intensif yang itu kita biayai dan ternyata bisa. Anak-anak SMK yang tahun kemarin itu kan ada yang 1 semester ya bisa hafal Al-Quran. Tadi saya panggil pembinanya Pak Taufik. Gimana Pak? Anak-anak kok bisa hafal dalam 1 semester? Ternyata 1 hari setornya 5 halaman. Oh hebat ya. Sambil sekolah bisa. Nah itu kenyataannya bisa. Ada 8 anak kan, anak SMK tahun ini yang hafal Quran. Ya ini memang berarti ada yang bisa. Sehingga iso, ya aja gak gelem. Kalau maksimal, ya ini buktinya. Kita sudah meluluskan berapa hafid ya SMK ini. Nah saya ingin akan kita ini base system. Kita cari formulanya ya. Bagaimana kita melahirkan hafid-hafid ya. Ya yang kalau tidak 30 juz ya 15 juz lah. Ya paling minim juz 30 lah. Seapa-apa sih ya. Tapi kita kepingin begitu ya, makanya kita ada lazis itu. Wa yusihi bi alla yufsyahu. Dia berwasiat supaya jangan diumumkan. Makanya biasa kan ada itu sedekah dari hamba Allah, hamba Allah. Tapi ditulis hamba Allah sampai di ini saya hamba Allah ya bodoh ya. Hamba Allah itu maksudnya jangan dicantumkan, bukan terus diberikan Pak ini saya sedekah ya 1 juta saya hamba Allah ya, bukan begitu. Kullu dzalika tawassulan ila itfa'i ghadabir rabbi azza wa jalla. Semua ini adalah cara untuk memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya inna shadaqat sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu memadamkan murka Tuhan. Nah, jadi mereka yang betul-betul ingin rahasia. Wahtirazan minar riya'i was-sum'ah, memang dia tidak ingin ya supaya menjaga dari penyakit riya dan sum'ah ya. Allahumma shalli Muhammad. Wa mahma lam yatamakkan, tetapi kalau tidak mungkin ya, tidak ada kemungkinan, tidak ada kesempatan minal i'ta'i, dari memberikan sesuatu, illa bi ayya'rifahu sahsun wahidun, kecuali harus diketahui 1 orang. Ya contoh melewati lazis, melewati petugas ya. Karena dia tidak mampu bersandiwara memberi pada orang waktu tidur. Ini salah paham malah dikeplak. Makanya dia kepingin cara yang aman. Bagaimana? Dititipkan lembaga lazis ya. Fataslimuhu ila wakilin, maka kalau dia tidak bisa serahkan sendiri secara rahasia, berikan kepada wakil ya, lembaga zakat itu. Liusallima ilal miskin, untuk diserahkan pada orang miskin. Wal miskinu la ya'rifu aula, dan orang miskin penerimanya tidak tahu dari mana, itu lebih bagus ya.
Idz fi ma'rifatil miskini, karena dalam pengetahuan orang miskin. Artinya kalau kita memberi, diketahui oleh orang miskin, penerima itu, ar-riya'u wal minnatu jami'an. Kalau kita memberikan zakat terang-terangan diberikan orang miskin, itu kena dua penyakit ya. Satu, minnah, undat-undat. Kan kita nampakkan, kamu tak beri lo ya, awas, iling. Nah, ada minnah. Yang kedua ada riya, kelihatan ya saya. Nah, dua hal ini tidak bagus. Walaysa fi ma'rifatil mutawassiti illa riya. Dan tidak ada kalau cuma diketahui mutawassit, perantara, lembaga, kecuali riya. Jadi begini, perhatikan. Orang ini kalau memberikan zakatnya sendiri pada si A, maka kan ini bisa kena dua penyakit. Satu riya, dua undat-undat, ungkit-ungkit. Karena dia itu kan tahu langsung dari kita, sehingga dia jadi sungkan, jadi takut. Itulah, ada minnah. Tapi kalau kita berikan pada lembaga, minimal kita paling kena cuma riya. Undat-undatnya tidak kan, karena kan dari sini diberikan orang lain ya. Walaysa wa mahma kanat as-syuhrah, apabila tujuannya memang ingin terkenal supaya dicatat dermawan, menyumbang kuruna 1 miliar. Kalau tujuannya pamer, maksudatan lahu, sebagai tujuan dari pemberian itu, habita amaluh, maka rusak amalnya ya. Kalau kamu memberi memang tujuannya pamer, habislah pahalanya ya. Li'anna zakata izalatun lil bukhli, karena tujuan zakat itu menghilangkan kepelitan ya. Kemarin kan sudah disebutkan, salah satu tujuan zakat adalah menghilangkan pelit, menyucikan harta, ya kan? Loh, kalau kamu berzakat tujuannya pamer, berarti kamu masih ada bakhilnya. Apa? Lah itu, kepingin terkenal, kan kepingin dapat imbalan, berarti kamu tidak rela kan? Itulah. Wa tad'ifun li hubbil mal. Dan di situ ada unsur melipat gandakan cinta pada harta. Wa hubbul jah asyaddu istilaan ala nafsi min hubbil mal. Hubbul jah ya, kau ingin terkenal, kau ingin dikagumi, itu lebih berat ya. Lebih berat di hawa nafsu daripada hubbul mal. Hubbul mal itu pelit. Pelit itu jelek ya. Tetapi hubbul jah, kepingin terkenal, kepingin dimuliakan, ini lebih jelek lagi gitu. Wa kullu wahidin minhuma muhlikun fil akhirah. Dua-duanya ini menghancurkan kita di akhirat. Nah, riya itu jelek ya, bakhil juga jelek ya. Orang ini bakhil itu namanya hubbul mal, riya itu hubbul jah, senang terkenal ya. Walakinna sifatal bukhli, tetapi sifat bakhil tangqalibu fil qabri, akan berubah wujud nanti di kuburan fi hukmil mizali aqraban laddagan. Orang yang pelit, bakhil, menurut keterangan hadis, besok di kuburan sifat bakhil ya, medit, akan berwujud kala jengking. Tahu kala jengking? Skorpion nih lah. Akan menjadi skorpion laddaghatan, yang ngentup,
Ini kan tahu kalajengking. Ngentupnya pakai apa? Ekornya itu ces gitu ngentup. Kalau ngentup abuh. Sifat pelit itu bagaikan kalajengking yang menyengat. Wa sifatur riya, adapun sifat riya, pameran, tangqalibu fil qabri, akan berubah bentuk di kuburan nanti, af'an minal afai, dia akan menjadi ular besar, ular naga, ya. Ular yang botak gitu, yang kuat itu. Coba bahaya mana kalau jengking dengan ular besar? Bahaya mana? Ular jengking bahaya, tapi kan cilik. Oleh ular kuat deh, namanya naga. Nah. Jadi riya ini nanti di kuburan jadi ular. Kalau bakhil di kuburan jadi kalah jengking. Wa huwa ma'murun bitadhihima au qatlihima. Dua makhluk ini kita disuruh membunuhnya. Kalau ada ular, ada kalajengking dibunuh aja. Atau dilemahkan supaya tidak mukul, supaya tidak nyengat. Lidaf'i adzahuma, supaya tidak menyakiti, au tahfifi adzahuma, atau ya sedikit sekali efeknya kalau dia lemah ya. Famahma qasadar riya wasum'ah, kapan orang itu zakat, sedekah, niatnya riya dan sum'ah, pamer dan ingin terkenal, faka'annahu ja'ala ba'du atrafil aqrabi kutan lil hayati. Ini ibaratnya dia itu sedang memberi makan ular supaya kuat, diberi makan kalajengking. Kalajengking ini bahaya, ular juga bahaya. Lah apabila orang itu riya, itu seakan-akan dia melihara ular supaya besar, dipakani kalajengking. Tahu? Medit ini kan kalajengking, ya kan? Medit itu seperti kalajengking. Dia melawan medit, dia memberi, berarti kan enggak medit. Tapi dengan riya sama saja dengan dia memberi pakan kalajengking tadi untuk dimakan oleh ular. Kalau jengkingnya mati, ular tambah besar ya. Fabi qadri ma dha'afa minal aqrab zada fil quwwatil hayat. Ketika kalajengkingnya ini kita lemahkan, tapi dibuat makan ular, ularnya tambah besar ya. Ini ibarat orang yang memberi sambil riya ya. Memberinya ini mematikan kalajengking, riyanya memperbesar ular. Walau tarokal amro kama kana lakanal amru ahwan alaih. Seandainya tidak begitu kan lebih enak. Kalau jengkingnya jarno, ulone jarno, kan malah lebih enteng. Ini kan tambah bahaya. Kalau jengking dimatikan, dibuat makani ular, ular tambah gede. Yang paling minim ya sudah biarin aja, ularnya cebol, kalau jengking cebol, nah selesai ya. Artinya ini lebih baik, ya gitu loh. Wa quwwatu hadhihi sifat, kekuatan ini sifat allati biha quwwatuhal al-amalu bimuqtadhaha. Kuatnya sifat ini itu kan bisa diatasi dengan kuat untuk melakukan lawannya. Begini, orang ini kalau bakhil ya, obatnya ya loman, dilawan dengan kebalikannya gitu ya. Wa dhu'fu hadhihi sifat bimujahadatiha wa bimukhalafatiha. Caranya sifat-sifat ini supaya lemah, bakhil supaya lemah, sum'ahnya, riyaknya supaya lemah, maka harus dilatih ya. Kita harus melakukan latihan, terapi, melemahkannya. Wal amal bi khilafi muqtadhaha. Dan kita harus berbuat untuk melawan sebaliknya. Jadi kalau medit dilawan dengan
loman gitu. Harus dilawan dengan sebaliknya ya. Fa ayyu faidatin ayyu khalifa dawa'il bukhli wa yujiba da'watir riya. Dawa'ir riya. Ini apa gunanya kalau kita ini melawan bakhil tetapi dengan melakukan riya. Ini dua hal yang tidak lebih baik gitu. Harusnya bakhil itu dilawan, riyanya juga dilawan ya. Jangan kualik, bakhilnya dilawan, sedekah, tapi riyanya dihidupkan. Sama dengan orang membunuh kalajengking untuk diberi pakan ke ular. Nah ini bahaya. Fayat afal adna wa yuqawiyal aqwa. Maka yang lemah jadi lebih lemah, tapi yang kuat lebih kuat. Itu tadi. Kalajengking yang lemah kamu lemahkan, tapi ular yang kuat kamu kuatkan. Nah ini apa gunanya? Wasata'ti asraru hadhil ma'ani fi rubu'il muhlikat. Nanti akan kita terangkan tentang masalah riya-riya ini ya, di dalam bab rub'ul muhlikat ya. Nanti ada bab rub'ul muhlikat. Nanti kan kitab ini akan menerangkan tentang penyakit-penyakit hati ya. Dalam rub'ul muhlikat itu akan dibahas tentang bagaimana mengatasi penyakit riya, bagaimana mengatasi penyakit sum'ah, penyakit sombong dan seterusnya. Nanti kita akan mengaji kitab ini bertahap. Kita ini kan masih pada kitab apa? Ibadah masih rub'ul ibadah. Rub'ul ibadah ini ya, ini sholat, zakat, puasa, haji ya. Nanti kita selesaikan rub'ul ibadat ini. Baru nanti ada rub'ul adat, ada rub'ul munjiat, ada muhlikat. Nah, lah di muhlikat ini nanti dari kitab Ihya ini akan kita bahas penyakit-penyakit hati. Ini penting, tidak kalah penting dari penyakit corona. Kita ini kan ketakutan sama corona ini. Wah, tapi penyakit hati ini lebih bahaya lagi. Karena rumah sakitnya belum ada, pilnya belum ada, pil anti riya tidak ada ya. Pil ikhlas belum ada. Wah ini kita nanti harus membuat resep-resep yang disarankan oleh Imam Ghazali nanti. Bagaimana supaya tidak riya, bagaimana supaya tidak sum'ah, bagaimana supaya ikhlas ya. Nanti ini akan kita pelajari pada rub'ul muhlikat ya. Muka-muka kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Ramadan tanggal berapa ini? 10 ya. Ya Allah enggak terasa. Semoga 20 yang tersisa kita bisa lebih baik ya. Amin Allahumma amin.